Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Bapak, Ibu, dan para sahabat, marilah kita memberikan waktu sebentar untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai persiapan pada khotbah Minggu Rogate tanggal 25 Mei 2025. Tertulis pada kitab Yeremia pasal 9 ayat 7 sampai ayat 14. Saya bacakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dalam hati, pikiran, dan di dalam iman. Yeremia 29 ayat 7 sampai 14. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak, Ibu, dan para sahabat, mungkin sedikit banyaknya kita mengetahui tentang Bunda Teresa. Bunda Teresa ini adalah tokoh yang luar biasa, menjadi panutan yang luar biasa bagi umat Kristen, khususnya bagi umat Katolik. Dia memang biarawati yang luar biasa. Dan sekaligus juga Bunda Teresa adalah tokoh kemanusiaan teladan yang menginspirasi dunia ini. Mari kita lihat kisahnya. Bunda Teresa melayani di perkampungan yang paling kumuh di India, yaitu bernama Kalkuta. Dan keadaan Kalkuta memang pada saat itu benar-benar sangat memprihatinkan, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan keterbatasan pelayanan kesehatan. Begitu juga dengan kurangnya pendidikan, bahkan juga SDM masyarakatnya pun sangat rendah, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sesama mereka. Maka Bunda Teresa memulai pelayanannya dengan mendirikan balai pengobatan gratis, dan itu menjadi cikal bakal rumah sakit. Dia di sana menampung orang-orang miskin yang sakit, dia mengobati secara gratis. Lalu dia juga mendirikan panti asuhan untuk merawat orang tua yang memang telah dibiarkan begitu saja. Dan juga dia menyediakan makanan dan pakaian, serta dia mendirikan sekolah. Memang luar biasa, begitu sangat gigih Bunda Teresa. Dan itu dia lakukan dengan perjuangan maksimal, pengabdian yang tulus, penuh dengan perhatian. Dan hebatnya, di atas semuanya itu,
di atas semua pelayanannya yang berkobar itu, doa adalah andalannya. Dia selalu berdoa dan benar-benar mengandalkan doa di dalam pekerjaan, dalam perjuangan dan pelayanannya. Segenap jiwanya mendoakan dan merawat orang-orang sakit agar memperoleh kesembuhan dan juga memperoleh pengharapan iman. Intinya, Bunda Teresa melayani dengan penuh cinta kasih dan mengandalkan doa. Dampaknya, Bunda Teresa mampu membawa perubahan besar di Kalkuta, sehingga masyarakat pinggiran yang di Kalkuta itu pun bisa merasakan kedamaian walaupun itu sedikit, merasakan kebahagiaan, merasakan kesejahteraan menurut ukuran mereka yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Dan atas pelayanan dan dedikasi Bunda Teresa ini, maka tahun 1979 dia dihadiahi penghargaan perdamaian Nobel dan diberi hadiah uang sebesar $6.000 USA. Bayangkan, $6.000 USA itu hadiah yang sangat besar. Diapakan hadiah itu? Ternyata hadiah tersebut dia sumbangkan dengan sukacita kepada orang-orang miskin di Kalkuta. Itu sudah pasti. Uang sebesar itu cukup memberi makan ratusan orang selama 1 tahun. Baik sekali hati Bunda Teresa. Dan waktu itu Bunda Teresa berkata seperti ini, penghargaan duniawi menjadi penting kalau itu digunakan untuk kesejahteraan orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya orang-orang yang miskin. Nggak ada nilai daripada hadiah tersebut, penghargaan tersebut, kalau dipakai untuk pribadi. Tetapi itu akan menjadi sangat berharga kalau hadiah itu, penghargaan itu digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Benar-benar luar biasa. Poin pentingnya yang kita lihat adalah kesejahteraan bagi orang-orang yang membutuhkan. Pelayanan Bunda Teresa menjadi inspirasi dan teladan bagi dunia untuk berbuat baik dan memberikan pelayanan kepada sesama. Dan yang tidak pernah lupa dalam pelayanannya adalah selalu berdoa, memohon belas kasihan kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, memohon kuasa daripada Tuhan. Bahkan dia memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan mujizatnya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang sakit tersebut. Kalkuta adalah kota yang menjadi saksi cinta kasih dan pengabdian yang mendalam, yang mengubah hidup banyak orang untuk merasakan shalom, merasakan kesejahteraan yang murni. Jauh dari peperangan, jauh dari perdebatan, benar-benar damai. Mereka mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan pakaian atas pelayanan kasih tersebut. Mereka benar-benar merasakan damai. Itulah shalom yang dirasakan oleh masyarakat Kalkuta. Jemaat Tuhan, Tuhan mendengar doa Bunda Teresa dari daerah kumuh dan terpinggirkan tersebut. Kenapa? Padahal dia dari daerah kumuh, dari Kalkuta dia berdoa. Tetapi Tuhan mendengarkan. Kenapa? Karena Bunda Teresa berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya berdoa, tetapi dia berdoa sekaligus dia bekerja, dia berjuang, dia berkarya, dan dia melayani dengan sepenuh hati. Kalkuta memang berbeda konteks dengan Babel, tempat umat Israel terbuang dalam konteks firman Tuhan ini. Demikian juga masyarakatnya. Masyarakat Kalkuta juga berbeda keadaan dengan umat Israel. Orang-orang miskin di Kalkuta bukan karena hukuman akibat dosa-dosa mereka, tetapi kekurang perhatian pemerintah. Sedangkan Israel yang terbuang adalah akibat pelanggaran mereka terhadap perjanjian dengan Tuhan. Mereka melanggar perjanjian Tuhan. Tetapi
persamaan masyarakat Kalkuta dengan umat Israel di pembuangan, ada persamaan. Apa itu? Mereka sama-sama mengalami penderitaan. Ibarat tawanan yang selalu dibelenggu. Seperti itu. Mereka harus segera ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Adapun perjanjian yang mereka langgar antara Allah dengan umat Israel adalah, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Keluaran 6 ayat 6. Ini yang mereka langgar. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Yeremia 7 ayat 23. Ini perjanjian. Kalau itu dilanggar berarti dihukum. Kalau itu dilanggar berarti menderita, tidak berbahagia. Kalau itu mereka taati, setia mereka terhadap perjanjian itu, maka mereka akan merasakan kedamaian, kebahagiaan. Mereka akan berada dalam suasana shalom yang benar-benar merasakan kebahagiaan. Inti perjanjian itu adalah Allah memelihara dan mengasihi umatnya, dan umatnya akan setia beribadah kepada Allah. Dan ketika umat Israel melanggar perjanjian, maka mereka terhukum di pembuangan. Itu adalah konsekuensi akibat pelanggaran perjanjian. Tapi apa yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, walaupun Allah menghukum umatnya, akan tetapi Allah tidak pernah melupakan janji kasih setianya. Tidak perlu lagi kita ragukan kasih setia Tuhan. Dia menjamin atas namanya sendiri bahwa dia setia untuk memelihara dan mengasihi umat yang percaya kepadanya. Janji kasih setia ini diingat oleh Tuhan. Maka ia pun memulai karya penyelamatan terhadap umatnya yang terbuang di Babel. Allah mengutus hambanya Yeremia untuk menyampaikan perintahnya. Dan perintah itu yang harus dilakukan oleh umat Israel agar mereka selamat. Dan inilah perintah Tuhan dalam konteks khotbah kita ini. Pertama, Tuhan memerintah, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, dan ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Yeremia 29 ayat 5 sampai 6 sebelum nats firman Tuhan kita ini. Ini perintah sangat jelas bahwa Tuhan sangat melindungi, memelihara umatnya walaupun berada di pembuangan. Mereka memang ditawan, tapi bukan terpenjara. Mereka memang dibuang, tapi bukan untuk dibinasakan. Malahan mereka diperintah Tuhan untuk terus bekerja, terus berkarya dan berkembang. Maka benarlah firman Tuhan di sini. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Apabila kita percaya, itu juga berlaku bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah memberi hari depan, hidup hari depan yang penuh harapan. Itu perintah pertama. Dan perintah kedua, ini yang menjadi inti khotbah kita ini, yaitu Allah memerintah umatnya untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka dibuang dan mendoakan kota itu kepada Tuhan. Artinya mereka terbuang di Babelonia, maka mereka harus berdoa kepada Tuhan bagi kota Babel untuk menciptakan kesejahteraan di sana. Bila mereka benar-benar berdoa dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan mendengar. Yeremia 9 ayat 12. Ada hal yang menarik kita perhatikan di sini. Allah yang menyuruh mereka untuk berdoa, dan Allah pula yang memberi jaminan bahwa doa mereka itu akan didengarkan oleh Allah kalau benar-benar berdoa dengan tulus hati. Jadi ini bukan sekedar perintah, tetapi ini sekaligus menunjukkan
bahwa Allah berkuasa atas seluruh dunia ini, berkuasa atas seluruh umat, bangsa-bangsa di dunia ini. Allah berkuasa atas Babelonia, tempat pembuangan umat Israel. Artinya, dimanapun kita berdoa dengan tulus, Allah akan mendengarkannya. Baik itu di tempat peperangan maupun di tempat pembuangan seperti kota Babelonia. Baik itu daerah kumuh seperti Kalkuta, tempat Bunda Teresa melayani dan mendoakan mereka semuanya, Tuhan akan mendengarkan. Atau bahkan baik itu kita berdoa di pegunungan, di tengah lautan, dan di semua tempat, Allah mendengarkan doa kita kalau kita benar-benar dengan setulus hati berdoa. Intinya, apabila kita berdoa sepenuh hati, maka Tuhan akan hadir untuk mendengarkan doa kita. Dan apabila kita mencari Tuhan, Dia akan kita temukan. Itu tandanya Tuhan telah memulihkan keadaan umatnya. Bahkan sesuai dengan perjanjian, hanya 70 tahun. Setelah 70 tahun, maka Aku akan datang untuk menyelamatkan. Tuhan memulihkan keadaan umatnya, sebab umatnya itu adalah umat yang terpilih, terberkati, dan berdaulat. Tuhan akan mengumpulkan mereka dari segala bangsa dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Yeremia 29 ayat 14. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari khotbah ini kita terinspirasi bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Karena Tuhan sendiri yang meminta kita berdoa, dan Dia pula yang memberi jaminan bahwa doa kita akan didengarkan oleh-Nya. Jadi setiap doa kita dengan tulus itu sangat besar kuasanya. Tuhan akan mendengar. Kalau begitu, apalagi saudara-saudaraku, kenapa kita masih kurang berdoa? Kenapa kita belum sepenuhnya percaya akan kuasa doa kita? Hanya satu yang diminta oleh Tuhan, yaitu berdoalah dengan sepenuh hati. Dan bukan hanya berdoa, ada istilah atau ungkapan ora et labora, berdoa sambil bekerja, berdoa sambil berkarya, berdoa sambil berbuat kasih, berdoa sambil melayani seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Maka doanya didengarkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa, jangan hanya dirimu kamu doakan, tetapi doakanlah sekelilingmu, doakanlah lingkunganmu, doakanlah kotamu di mana kau berada. Berdoa untuk kesejahteraan kota itu, sebab kesejahteraannya juga adalah kesejahteraan. Tuhan memberkati kita. Tuhan mendengarkan doa kita semua. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman ini yang menginspirasi kami supaya kami dengan tulus berdoa kepadamu, bahwa Engkau telah menjanjikan akan mendengarkan setiap doa orang yang sungguh-sungguh, yang sepenuh hati dengan tulus hati memohon kepadamu. Dan saat ini kami sama-sama memohon kepadamu Tuhan, perhatikanlah kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, sediakan itu Tuhan bagi kami. Dan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan obati, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Jemaat-Mu yang sedang menghadapi banyak cobaan, penderitaan, hiburkan mereka Tuhan, kuatkan mereka, berikan pengharapan kepada mereka. Dan terimalah doa kami ini karena pengasihan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.